Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi karbohidrat dan pemanfaatannya di perairan dengan glikolisis, siklus Krebs, dan juga siklus Cori. Sebelumnya di sini terdapat tabel of contents. Yang pertama yaitu introduction atau perkenalan nama kelompok. Yang kedua subject matter, yaitu pemaparan materi atau penjelasan materi. Materinya terdapat karbohidrat, glikolisis, siklus Krebs, dan juga siklus Cori. Dan yang terakhir ada closing atau penutupan. Yang pertama, introduction teamwork atau perkenalan nama kelompok. Di sini ada saya sendiri yaitu Salsabila Amanda Locha dengan NIM 23511000025 dan ada rekan saya yang bernama Laili Rahma Ardila dengan NIM 23511000027. Selanjutnya yaitu subject matter atau penjelasan materi. Yang pertama, karbohidrat. Terdapat 5 columns atau dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian karbohidrat, yang kedua manfaat dari karbohidrat, yang ketiga kekurangan dari karbohidrat, yang keempat sumber dari karbohidrat, dan yang kelima klasifikasi tentang karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Terdiri atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom di C, 2 atom di H, dan juga 1 atom di O. Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan juga hewan yang berperan secara struktural dan juga metabolik. Pada tumbuhan untuk sintesis CO2 dan H2O yang akan menghasilkan amilum ataupun selulosa melalui proses fotosintesis. Pada hewan tidak dapat menghasilkan karbohidrat sehingga bergantung pada tumbuhan. Karbohidrat merupakan sumber energi dan juga cadangan energi yang melalui proses metabolisme. Di sini yang kedua terdapat manfaat karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, yang kedua sebagai cadangan makanan, yang ketiga sebagai pemberi rasa manis yang alami pada makanan, yang keempat sebagai pengatur metabolisme lemak, yang kelima dapat melancarkan pencernaan, dan yang keenam sebagai cadangan energi dalam otot dan hati. Kekurangan karbohidrat. Apabila kekurangan dalam mengkonsumsi karbohidrat dapat menyebabkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan gejala ketosis. Yang kedua dapat kekurangan nutrisi. Yang ketiga menyebabkan kolesterol tinggi, dan yang keempat dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Sumber karbohidrat. Sumber dari karbohidrat ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu biji-bijian, contohnya seperti beras, gandum, dan juga jagung. Yang kedua buah-buahan, contohnya seperti pisang dan semua buah yang memiliki rasa manis. Yang ketiga yaitu akar atau umbi-umbian, contohnya seperti ubi jalar, ubi kayu, keladi, dan juga kentang. Dan yang terakhir yaitu daun-daunan seperti sayuran yang berwarna hijau. Klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu monosakarida. Zat ini tidak dapat dihidrolisis oleh larutan asam dalam air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Dalam monosakarida dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama triosa. Di dalam triosa terdapat gliserosa, gliseraldehid, dan juga dihidroksiaseton. Yang kedua tetrosa. Di dalam tetrosa terdapat treosa, eritrosa, dan juga selulosa. Yang ketiga yaitu pentosa. Di dalam pentosa terdapat lisosa, silosa, arabinosa, ribosa, dan juga ribulosa. Yang keempat yaitu heksosa. Di dalam heksosa terdapat galaktosa, glukosa, manosa, dan juga fruktosa. Yang kelima heptosa.
Di dalamnya yaitu terdapat pseudoheptulosa. Yang kedua yaitu disakarida. Disakarida ini senyawanya terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis maupun tidak sejenis. Disakarida ini dapat dihidrolisis dengan larutan asam dalam air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Disakarida ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama hidrolisis. Hidrolisis terdiri dari 2 monosakarida Al. Yang kedua yaitu sukrosa. Sukrosa terdiri dari glukosa ditambah dengan fruktosa. Yang ketiga yaitu maltosa. Maltosa terdapat 2 glukosa. Yang keempat yaitu trehalosa. Trehalosa juga terdapat 2 glukosa. Dan yang terakhir yaitu laktosa. Di dalam laktosa terdapat glukosa ditambah dengan galaktosa. Yang ketiga yaitu oligosakarida. Di dalam oligosakarida ini termasuk senyawa yang gabungan dari molekul-molekul monosakarida, yaitu banyaknya gabungan dari 3-6 monosakarida. Contohnya seperti maltotriosa. Yang terakhir yaitu keempat ada polisakarida. Polisakarida ini termasuk senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak jumlahnya. Senyawa polisakarida ini dapat dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Polisakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari 6 lebih monosakarida dengan rantainya yang lurus atau bercabang. Yang kedua yaitu glikolisis. Terdapat 2 columns atau 2 bagian. Yang pertama yaitu pengertian glikolisis dan yang kedua yaitu tahapan dari glikolisis. Pengertian glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob yang berlangsung dalam mitokondria. Glikolisis ini berasal dari kata gliko yang berarti gula dan juga lisis yang artinya memecah. Tahap glikolisis tidak menghasilkan banyak energi. Glikolisis merupakan tahapan awal yang terjadinya respirasi sel. Glikolisis ini terjadi dalam sitoplasma dan hasil akhir dari glikolisis berupa senyawa asam pirufat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh glikolisis yaitu glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Yang kedua, glikolisis melibatkan enzim ATP dan juga ADP. Serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah untuk memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul yang ke satu ke yang lainnya. Yang kedua, yaitu tahapan dari glikolisis. Glikolisis ini memiliki 10 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP. Yang kedua, produksi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, produksi fruktosa 1,6 sampai difosfat. Yang keempat, pemecahan fruktosa 2,6 sampai disfosfat. Yang kelima, interkonversi 2 glukosa. Yang keenam, pembentukan NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Yang ketujuh, produksi ATP dan 3 sampai fosfogliserat asam. Yang kedelapan, relokasi atom fosfor. Yang kesembilan, menghilangkan molekul air. Dan yang kesepuluh, pembentukan asam pirufat dan ATP. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu siklus Krebs dan juga siklus Cori akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Laili Ardila. Saya akan melanjutkan materi dan akan membahas tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan suatu rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob yang terjadi pada sel dan bisa menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari proses glikolisis.
Siklus Krebs berasal dari karbohidrat, kemudian keluar membentuk lemak. Sedangkan bahan yang masuk di siklus ini berasal dari asam amino, kemudian keluar membentuk karbohidrat. Proses siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria sel, kemudian membawa asetat aktif berupa asetil CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida CO2 dan hidrogen atau H2O. Proses tersebut akan mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus Krebs ini merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat atau glikolisis menjadi energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Tahapan dari siklus Krebs. Yang pertama, proses pembentukan sitrat yang terjadi antara penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Tahapan tersebut dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan menggunakan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglaturat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini, molekul akan dilepaskan dan menghasilkan NADH. Yang keempat, alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini, CO2 akan dilepaskan dan menghasilkan NADH. Yang kelima, suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintetase. Pada reaksi ini akan menghasilkan GTP yang kemudian berubah menjadi ATP. Yang keenam, suksinat akan diubah menjadi fumarate oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan menghasilkan FADH2. Yang ketujuh, fumarate akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Yang terakhir, ke-8, yaitu malat tersebut akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini akan dihasilkan NADH. Hasil dari siklus Krebs yaitu satu molekul asetil CoA yang masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Satu molekul glukosa tersebut akan diubah menjadi 2 setil CoA. Maka, satu molekul glukosa pada siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH2, 2 FADH2, dan 4 CO2. Materi selanjutnya yaitu siklus Cori. Siklus Cori merupakan siklus energi yang terjadi akibat pembentukan lintasan kemudian menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan asam alanine dengan adanya lintasan gluconeogenesis. Siklus Cori ini pertama kali terjadi di antara jaringan otot dan hati yang kemudian akan membentuk siklus. Tahapan dari siklus Cori yaitu yang pertama, asam laktat akan disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis, kemudian diserap oleh hati dan dirubah menjadi glukosa. Yang kedua, jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, maka hasil akhir berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk setiap siklus reaksi tersebut. Yang ketiga, siklus Cori biasanya terjadi di antara sel otot lurik dan organ hati. Oleh karenanya, otot lurik pada saat terjadinya kontraksi akan mendifusikan asam laktat dan asam pirufat keluar menjadi sirkulasi darah. Yang keempat, asam laktat lebih banyak disekresi oleh rasio NADH per NAD+, dan saat terjadi kontraksi, otot akan mengubah sebagian asam pirufat menjadi asam laktat.
Yang kelima, asam laktat tersebut akan terdifusi masuk ke dalam hati oleh rasio NADH per NAD+ rendah untuk proses dioksida menjadi asam pirufat dan dikonversi menjadi glukosa. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.